Baik, jadi hari ini kita akan belajar di awal perkuliahan rekayasa terhadap bahaya kebakaran itu mengenai sifat dari material pada temperatur yang tinggi. Oke, jadi kita belajar dulu sifat-sifat material yang tadi saya sebutkan, beton, baja, kayu, yaitu dasarnya ya, atau batu bata nanti ketika menerima temperatur tinggi, bagaimana perilaku mereka dan sifat-sifat properties dari material tersebut pada temperatur yang tinggi itu bagaimana, apa yang jelas berbeda dengan temperatur normal, sehingga kita introduce atau melakukan pendahuluan itu dulu. Oke. Jadi yang pertama untuk data-data pada temperatur tinggi, kalau misalkan kita pada temperatur rendah bukan temperatur rendah ya, tapi temperatur yang ambient, yang suhu ruang gitu ya, kita biasanya desain seperti itu untuk strukturnya. Jadi data-data yang kita perlukan yang properties dari penampang, inersia, kemudian garis netral, luas penampang, gitu ya. Biasanya seperti itu, tapi nanti kalau dalam desain terhadap bahaya kebakaran, jadi data-data yang kita perlukan selain tadi properties dari penampang, kita juga memerlukan data-data sifat material pada saat temperatur tinggi. Jadi nanti ada thermal diffusivity ya, difusitas thermal, kemudian ada panas jenis atau specific heat, kemudian thermal conductivity ya, itu akan kita pelajari pada masing-masing material, tapi mungkin yang pertama adalah penjelasan mengenai apa itu masing-masing properties itu ya, definisinya. Jadi mohon maaf ini saya memakai bahasa Inggris ini karena mungkin Pak Sur sudah mengenalkan buku ajar kita adalah buku Design of Fire Safety Engineering. Itu bahan utama dari sana, walaupun banyak juga diambil, terutama nanti pada saat investigasi pasca kebakarannya itu banyak saya ambilkan dari buku-buku yang lain atau dari jurnal, gitu ya. Tapi prinsipnya pada saat desain kita memakai buku itu, cara desainnya kita ikuti karena SNI di Indonesia itu belum ada SNI ketahanan terhadap bahaya kebakaran. Kalau SNI-nya ada untuk pengujian material di laboratorium. Tapi untuk desain perencanaan struktur bangunan terhadap bahaya kebakaran belum ada, sehingga kita menganut ya di buku ini berpedoman pada European standar, sehingga itu yang akan kita pakai. Oke, kita kembali ke sini. Jadi apa itu thermal diffusivity? Yang pertama, itu kira-kiranya seperti inersia penampang lah, ukuran inersia tapi secara thermal gitu ya, dalam keadaan panas gitu ya. Jadi itu biasanya dicari berdasarkan hubungan antara konduktivitas panas atau konduktivitas thermal lambda ya dibagi dengan berat volume dari material dikali dengan panas jenis. Itu cara mencari thermal diffusivity dari suatu material. Untuk panas jenis atau specific heat, ya, untuk panas jenis atau specific heat itu adalah kemampuan dari suatu material untuk menyerap atau menaikkan suhu sebanyak 1 kalor, ya, satuan massa dalam 1 derajat Celcius. Jadi agak mohon maaf ini agak teoritis sekali ya.
Kemudian jadi untuk kapasitas panasnya itu biasanya bisa juga disebut untuk kemampuan untuk dari suatu material untuk menahan panas dalam suatu rate tertentu, apakah dia itu akan terus memanas atau akan mendingin gitu. Jadi seperti contoh di sini untuk material dari logam itu akan memanas dan mendingin secara lebih cepat ya dibandingkan dengan air akan memanas dan mendingin secara lebih lebih lambat gitu ya dibandingkan dengan material dari logam. Sehingga di sini dicontohkan bahwa di saat cuaca sedang panas gitu, air-air di kolam itu akan masih tetap dalam keadaan dingin walaupun cuacanya sudah panas, walaupun udara sekitarnya sudah panas gitu ya, sudah menjelang siang misalkan, karena air itu untuk berubah dari panas menjadi dingin itu memerlukan waktu yang lebih lambat ya, lebih lambat daripada logam seperti itu. Kemudian untuk thermal conductivity atau penjalaran konduktivitas panas gitu adalah sifat dari material untuk menyerap panas atau melepaskan panas. Nah, sebagai contoh di sini, ya ketika terutama di negara yang 4 musim itu ya, pada saat pada saat musim dingin itu kalau jalan di atas keramik itu terasa sangat dingin daripada berjalan di atas karpet. Padahal suhu temperaturnya sama, suhu ruangan di kamar itulah ya, dipengaruhi oleh cuaca di sekitarnya ya, cuaca di dalam ruangan itu sama yang diterima oleh kedua material itu, ya, karpet dan keramik gitu ya. Tapi ketika berjalan di atas keramik itu terasa lebih dingin ya daripada di atas karpet, sehingga biasanya kita pakai slipper di dalam ruangan gitu ya. Itu karena keramik itu thermal conductivity-nya itu lebih cepat dibandingkan dengan karpet, sehingga dia menyalurkan dingin itu lebih cepat ke kaki kita dibandingkan dengan karpet. Padahal suhu keduanya itu sama, tapi cara mereka conductivity thermalnya itu si keramik ini responnya lebih cepat gitu untuk menyalurkan panas dibandingkan dengan karpet, sehingga terasa lebih dingin berjalan di atas keramik dibandingkan di atas karpet. Itu adalah contoh untuk thermal conductivity. Nah, kita setelah mengenal tadi masing-masing parameter-parameter itu, ya spesifik heat atau panas jenis, kemudian thermal conductivity itu, dan yang satu lagi berat volume. Mungkin berat volume kita biasa ya, kita dalam merencanakan suatu struktur dalam temperatur yang biasa, temperatur ruangan itu juga kita biasa menggunakan berat volume. Mungkin tidak terlalu baru ya bagi kita. Nah, kemudian untuk di masing-masing material kita lihat di bajanya dulu ya. Untuk tadi rho adalah berat volume dari
material, di sini baja, itu pada saat desain nanti terhadap bahaya kebakaran itu tetap memakai temperatur ruangan ya, temperatur biasanya. Itu diambil sebesar biasanya kan berat volumenya baja itu 7.800-an ya, 7.850 kg per meter pangkat 3. Ini yang biasanya sebagai kita patokan ya dalam mendesain, jadi tidak terpengaruh berat volumenya terhadap temperatur tinggi ya. Nah, kemudian untuk specific heat, memindahkan ya, oke. Untuk panas jenis, nah, itu satuannya joule per kilogram per derajat Celcius. Itu untuk baja berdasarkan pedoman untuk desain kebakaran itu dibedakan tergantung bahaya kebakaran yang terjadi. Kalau misalkan ring temperatur yang terjadi di desain ya, ini mungkin Pak Sur sudah menyampaikan bahwa pada saat desain itu yang temperatur mana yang dipilih atau berapa menit terjadi kebakaran, mungkin dari aksesnya akses dari tempat lokasi kebakaran ke tempat pemadam kebakaran, atau berdasarkan juga alat-alat proteksi kebakaran dan juga terhadap dari kompartemen dan tipe-tipe material itu mungkin Pak Sur sudah mengajarkan di pendahuluan. Jadi sekarang kita bisa memilih pada saat desain, mungkin kita desain antara hanya sampai 600 derajat Celcius saja untuk bangunan itu, sehingga untuk spesifik heat-nya kita ambil nilai seperti ini. Ya, rumusan seperti ini. Kalau misalkan nanti bahaya kebakarannya antara 600 sampai 735 derajat Celcius ini, dan seterusnya ya sampai dengan 1200. Biasanya 1200 itu sudah maksimum temperatur ya, yang dimana untuk di kurva temperatur itu maksimum biasanya 1200 untuk pada saat desain material terhadap bahaya kebakaran. Nah, kalau kita lihat di sini, grafik antara hubungan antara temperatur dan panas jenis atau specific heat ini untuk baja, pada saat suhunya suhunya 0 sampai 600 derajat itu ya terjadi peningkatan. Namun tidak terlalu signifikan, tapi dari 600 sampai 735 derajat Celcius itu terjadi peningkatan yang sangat tinggi. Ya, kemudian agak konstan di daerah ini, dan setelah itu malah menurun dari 800-an derajat Celcius ya, hampir 900 ini malah menurun dan mendekati dari propertis awalnya gitu ya. Ya, mungkin di awal baja itu memang menyerap energi secara cepat, menyerap energi panas secara cepat. Namun pada suhu sudah sampai 735 derajat itu penyerapannya sudah konstan, dan malah setelah suhu 900 derajat malah penyerapan terhadap energi panas di sekelilingnya itu malah turun. Itu untuk spesifik heat-nya. Kemudian untuk thermal conductivity-nya atau konduktivitas panasnya, itu dikatakan nilai ini
berdasarkan tergantung pada mutu bajanya, ya, steel strength-nya. Jadi tergantung mutu bajanya. Walaupun belum secara signifikan diatur gitu ya, tapi dikatakan ada pengaruh mutu baja terhadap thermal conductivity, tapi tidak dijelaskan. Namun di sana disebutkan pada temperatur antara 20 derajat sampai 800 derajat Celcius, thermal conductivity-nya sebesar ini nilai 54 ini ya, 54 watt per meter derajat Celcius. Kemudian di atas 800 derajat itu konstan malah ya. Konstan ya. Jadi tapi di sana tidak dijelaskan kenapa fenomena ini bisa terjadi, tapi pada saat desain ini diikuti kita mengikuti pedoman ini. Jadi kalau misalkan desain terhadap sampai dengan 800 derajat, nilai konduktivitas termalnya kita ambil sebesar ini. Oh ya, di sini tadi ada nilai theta ya, theta A gitu ya. Dari tadi ya, dari yang sebelumnya, slide sebelumnya, theta A itu maksudnya adalah temperatur yang terjadi. Misalkan temperaturnya terjadi 500 derajat Celcius, berarti kita masukkan nilai 500 di sini. Demikian pula pada slide yang sebelumnya. Kemudian untuk thermal diffusivity itu sendiri, yang tadi A itu ya merupakan perbandingan antara thermal conductivity dibagi dengan berat volume dan thermal conductivity itu untuk baja dikatakan hubungannya antara temperatur dan thermal diffusivity ini adalah linear sampai dengan nilai 750 derajat Celcius. Nah, di sini bisa langsung untuk mendapatkan nilai thermal diffusivity untuk baja bisa dimasukkan langsung temperaturnya berapa, didapatkan thermal diffusivity-nya. Ya, jadi karena linear ya jadi kita langsung bentuk grafiknya proporsional ya, jadi sama, kemiringannya sama sehingga ini bisa kita pakai dari temperatur 20 sampai dengan 750 derajat Celcius. Itu properties untuk baja, kemudian properties untuk beton dikatakan bahwa kondisi bahaya kebakaran itu terhadap beton itu lebih kompleks dibandingkan dengan baja karena mungkin karena struktur bahannya yang heterogen ya, karena ada agregat, ada semen, ada pasir, dan juga ada pori, di sana ada air gitu ya, sehingga dikatakan lebih kompleks dibandingkan baja karena tergantung ini disebut karena tergantung dari mix proportionnya juga campurannya ya, kemudian tipe dari agregatnya juga berpengaruh. Kalau agregatnya berbeda ya nanti akan berbeda nih, kalau campurannya berbeda juga nilai tadi yang thermal konduktivitas, thermal difusitas itu akan berbeda gitu ya. Jadi tidak bisa dianggap general, tapi nanti kita lihat ya bagaimana pengaturannya. Dan juga selain selain proporsinya, porsi campurannya dan tipe agregatnya dipengaruhi juga oleh kadar air yang ada di dalam beton, demikian pula umur dari beton. Ya, kita lihat bagaimana properties dari temperatur tinggi pada material beton. Namun di sini dituliskan lagi, yang ditulis data-data yang di sini adalah mempresentasikan dari kondisi beton yang secara umum, mungkin untuk beton normal ya secara umum gitu ya, dengan
faktor air semen dengan ring antara 0,4 sampai 0,5, kemudian tipe agregatnya yang agregat normal, kemudian kemudian kita lanjutkan ini untuk berat volumenya. Ya, ternyata kalau tadi baja itu dianggap sama ya berat volumenya dalam desain temperatur tinggi itu sama dengan berat volume normal, tapi kalau beton, sebentar saya lihat dulu. Oke, yang ini. Jadi kalau beton itu ketika terjadi temperatur tinggi dianggap terjadi loss of weight, pengurangan dari berat volume karena terjadinya penguapan dari air-air yang di dalam beton. Walaupun kadang-kadang pengurangan dari berat volume beton ini tidak secara signifikan, tapi harus dipertimbangkan juga ya untuk keakuratannya. Tapi kadang-kadang ada juga yang memakai berat volumenya sama dengan temperatur normal. Ya, sebagai pedoman bagaimana pengaruh temperatur terhadap berat volume dari beton, ini ada 3 kategori dari sampai dengan 115 derajat Celcius itu dianggap sama, masih dianggap sama berat volumenya karena mungkin 115 derajat itu kan 100 derajat itu air apa ya mendidih gitu ya, nah, mungkin tidak terlalu lah signifikan terhadap pengurangan berat volume beton gitu ya. Jadi dianggap sama berat volumenya sampai dengan 115 derajat Celcius. Kemudian dari 115 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius ada pengalian. Ada faktor pengali untuk berat volume beton di mana berat volume beton pada temperatur normal dikalikan dengan suatu koefisien yang lebih kecil dari 1. Sepertinya Pak Taki akan bertanya sesuatu? Enggak, Bu, enggak. Ada belum. Oke, ya saya lihat ada sign untuk bertanya. Yes, saya lanjutkan dulu ya. Mungkin kita nanti ada diskusi di 30 menit sebelum kuliah berakhir. Ya, saya lanjutkan. Tadi pada saat temperatur 115 sampai 200 derajat Celcius itu ada pengurangan berat volume dari beton. Ya, di mana berat volume dari beton dalam keadaan normal dikalikan dengan suatu koefisien yang kurang dari 1 gitu ya. Jadi kita masukkan aja misalnya di temperatur berapa nih 150 derajat Celcius kita masukkan di sini 150 dikurangi dengan nilai ini dikali 0,02 1 dikurangi nilai itu dan dikalikan dengan berat volume di temperatur normal misalkan 2.500 kg per meter pangkat 3 itulah kita dapatkan temperatur pada saat ring antara kebakaran 115 sampai 200 derajat Celcius. Kemudian dari 200 sampai 400 saya yakin bahwa pengurangan beratnya akan semakin signifikan gitu ya. Akan semakin signifikan karena sudah terjadi di sana transformasi dari baik dari agregat ataupun pasta semen akibat temperatur tinggi. Kemudian dari 400 sampai 1.200 derajat, ya
malah ini 0,95 ya, dikurangi dengan nilai 9,5 ya. Jadi temperaturnya, berat volumenya sangat turun sekali. Tapi di sini tidak ada grafiknya ya. Kalau bisa grafiknya ada kan lebih bagus. Mungkin nanti saya bisa carikan. Di sini rho 20 derajat Celcius itu artinya adalah berat volume pada saat temperatur normal, itu ya ambient density ya, temperatur normal. Kemudian ya, jadi untuk mensimplified atau mensimpelkan dari perhitungan struktur beton itu biasanya karena penurunan berat volumenya itu juga tidak terlalu signifikan katanya. Coba kita lihat ini 0,98 ya, jadi hanya 2% gitu ya. Kira-kira 2%, ini 5%, jadi tidak terlalu signifikan. Maka biasanya tidak dibedakan ada berat volumenya dengan temperatur normalnya, dan biasanya diambil sekitar 2.200 kg per meter pangkat 3. Tapi ini saya lihat ini sudah dikurangi kan, biasanya untuk temperatur untuk beton normal dalam temperatur ruangan tuh 2.400 sampai 2.500 atau 2.600 kg per meter pangkat 3. Tapi secara general ini langsung aja diambil sekitar 2.200 kg per meter pangkat 3. Nah, kemudian untuk panas jenisnya kita lihat untuk beton ya itu juga bervariasi nilainya gitu, tergantung tipe agregatnya ya. Itu biasanya nilainya sebesar 840 Joule per kilogram derajat Celcius. Tapi untuk secara detailnya ini bisa dilihat di sini. Secara detailnya antara 20 sampai 100 derajat Celcius sekitar sekian, antara temperatur sampai dengan 200 derajat ada pertambahan ya, kemudian sampai dengan 1.200 derajat juga terjadi pertambahan thermal conductivity, walaupun kita lihat kalau di sini diplot di grafiknya hubungan antara temperatur dan konduktivitas panasnya untuk beton ya tidak terlalu signifikan kenaikannya per kenaikan temperatur ya. Kalau baja tadi kan langsung signifikan naiknya gitu ya. Kalau beton tetap mengalami kenaikan, namun tidak terlalu drastis ya seperti baja. Kemudian sebentar dulu ya, saya cek dulu panas jenis. Kita lanjutkan untuk tadi panas jenis ya, bukan thermal conductivity. Nah, sekarang untuk thermal conductivity-nya atau konduktivitas panasnya pada beton ya, untuk grafiknya seperti ini. Ya, untuk beton ada dua grafik di sini ya, ada lower limit sama upper limit. Ada batas bawah sama ada batas atas. Batas bawah ini biasanya untuk beton yang dengan agak ringan gitu ya. Untuk yang atas untuk beton normal dengan mutu yang lebih tinggi gitu ya. Terlihat memang bahwa beton yang ringan memiliki konduktivitas panas yang lebih rendah dibandingkan dengan beton mutu normal. Untuk beton ringan ya ini ada
diberikan rumus juga di sini ya. Bisa kita acu, tapi mungkin untuk desainnya nanti, contoh desainnya mungkin belum ke beton ringan dulu, kita beton normal saja. Untuk thermal diffusivity-nya, itu kira-kiranya digambarkan seperti ini ya. Walaupun tidak ada rumusan, tapi digambarkan secara grafik seperti ini. Dibedakan antara beton ringan dan beton normal. Kemudian itu tadi sifat pada beton, kita lanjutkan ke masonry, ini struktur bata ini ya, bata. Untuk berat volumenya diambil tetap sebagai temperatur normal itu sekitar 2000 kg per meter pangkat 3. Ini saya pikir ini sudah apa ya? Kalau bata kita kan tidak setinggi ini ya, kalau bata biasa ya. Di sana untuk bata untuk struktural itu berat volumenya sekitar ini. Kan di Eropa itu banyak apa ya, struktur-struktur dengan batu bata gitu ya, masonry namanya. Kalau kita mungkin tidak umum ya. Nah, spesifik heat-nya juga diberikan secara empiris seperti ini, ya kita tinggal masukkan nilai-nilai temperatur yang terjadi, theta M itu adalah temperatur yang terjadi di masonry tersebut. Tadi theta C ya yang di beton, theta konkrit ya beton, kemudian yang di baja itu dipakai theta A tadi ya. Untuk simbolnya ya ini kira-kiranya seperti ini, hampir sama dengan beton ya untuk propertiesnya ya. Demikian pula untuk properties yang lain. Nah, kemudian untuk kayu ini dibedakan ya, kayu itu kalau terhadap kebakaran kan di sana akan terbentuk lapisan arang ya, ini terbentuk lapisan arang atau char ya. Tapi yang disebutkan di sini adalah temperatur dari bagian kayu yang tidak menjadi arang. Jadi misalkan luas penampang misalkan luas penampang dari kayu seperti ini, kemudian setelah mengalami kebakaran, bagian luarnya akan menjadi arang ya. Jadi arang, arang itu di jurnal-jurnal atau di buku-buku sebutnya char gitu ya. Nah di sini kalau ini dikatakan sudah tidak memiliki sifat apa-apa arang ini ya, tapi yang disebutkan di sini adalah bagian yang uncharred core. Jadi bagian dalam ini core ini yang tidak menjadi arang. Itu yang dicari sifat-sifatnya di sini ya. Yang pertama adalah thermal diffusivity-nya seperti ini rumusannya. Di sini S-nya adalah specific gravity daripada kayu struktural atau timber ya. Itu bisa dicari dari rumusan tersebut. Kemudian untuk thermal conductivity-nya itu berdasarkan juga specific gravity. Specific gravity itu tidak bersatuan ya, karena sudah dibagi dengan berat volume air dalam volume yang sama ya. Jadi berat volume itu bersatuan. Tadi ya kayak yang baja, beton itu kan tadi yang saya sebutkan tuh masih ada satunya, tapi di kayu ini cenderung memakai specific gravity dalam mempresentasikan beratnya, berat volumenya ya.
sehingga tidak bersatuan di sini kalau memakai specific gravity. Pengaruhnya yang lain yaitu adalah juga kandungan air, moisture content ya. Di dalam kayu itu juga berpengaruh terhadap thermal conductivity. Ya, demikian pula ya, ini untuk mencari panas jenisnya, ini hanya berdasarkan temperatur saja. Ya, itu tadi mungkin agak ini ya, mohon maaf agak banyak rumusan-rumusan secara empiris untuk kita mengetahui sifat-sifat dari material yang akan kita pakai untuk desain selanjutnya. Mungkin untuk properties dalam temperatur normal tidak saya berikan, itu hampir sama dengan desain struktur seperti biasanya yang kita lakukan. Ini hanya ada tambahannya sifat-sifat dari material pada saat temperatur tinggi. Ada beberapa material yang saya presentasikan tadi. Nah, kemudian selanjutnya untuk data-data ya, bagaimana sih sifat mekaniknya gitu. Ini lebih ke sifat mekanik dari material. Tadi kan basic properties ya, seperti analisa penampangnya pada desain struktur yang biasa. Kalau yang awal tadi ya pada saat temperatur tinggi atau kebakaran. Nah, sekarang ini lebih ke struktural responnya, respon dari material itu ketika secara mekanik, secara strukturalnya, apa yang terjadi pada saat terjadi kebakaran. Ya, jadi selanjutnya adalah sifat mekaniknya pada saat temperatur tinggi kita akan bahas. Itu biasanya kalau sifat mekanik itu kita melihatnya strength. Strength itu kekuatannya dan juga deformasi atau perubahan bentuk yang terjadi atau displacement. Ya, itu biasanya ya sama kayak temperatur normal, kita melihatnya sekarang dalam temperatur tinggi. Ya, di sini dikatakan banyak sekali riset-riset atau studi gitu ya, yang mengevaluasi perilaku dari material ketika terhadap pada bahaya kebakaran dengan dengan melihat kekuatannya, misalkan kuat tarik dari beton, dari baja itu bagaimana, kuat tekan dari beton setelah kebakaran itu bagaimana, itu biasanya itu banyak riset-riset atau studi-studi yang sudah melakukan. Jadi kita pelajari dari riset-riset dan studi-studi itu ya. Jadi yang sekarang mungkin baja. Baja, pengaruh temperatur tinggi pada sifat mekanik baja itu bisa kita evaluasi berdasarkan lelehnya. Kan biasanya juga kita pada saat desain dalam temperatur normal perlu tegangan leleh baja gitu, pada mana terjadi lelehnya atau proof stress ya, bila kita memakai menentukan leleh dengan metode proof, kemudian bagaimana juga kekuatannya atau strength-nya, dan juga bagaimana kurva hubungan tegangan-regangan. Jadi biasanya sifat mekanik itu kan hanya itu ya yang kita bahas ya, tegangannya, kemudian regangannya, kemudian kurva tegangan-regangannya bagaimana. Pada saat temperatur normal memang kurva temperatur normal, properti temperatur normal kita pakai. Pada saat kebakaran kita lihat bagaimana perilakunya ya pada saat setelah terjadi bahaya kebakaran. Yang pertama adalah kita lihat hubungan tegangan dan regangan, kurva hubungan tegangan dan regangan. Nah, kalau kurva hubungan tegangan dan regangan baja kan secara tipikal
Mana yang 20 derajat ini ya? Ini secara tipikal kelihatan seperti ini. Pertama adalah konstan, linier ya, linier, elastis, kemudian mulai leleh, kemudian naik lagi strength hardening, dan sampai akhirnya putus. Ya, seperti itu tipikalnya. Nah, ini adalah kurva hubungan tegangan dan tegangan baja dalam kondisi saya rasa ini tarik ya mungkin ya, tarik ya biasanya. Jadi ini adalah regangannya, ini adalah tegangannya. Regangan adalah biasanya menyimpulkan deformasi atau perubahan bentuk dari material akibat pembebanan. Stres ini adalah tegangannya. Tegangannya adalah reaksi akibat reaksi dari suatu material akibat diberikan beban terhadap dirinya. Nah, kita bisa gambarkan di sini nih biasanya ini diambil dari pengujian ini. Kayak tadi dibilang ini berdasarkan riset-riset atau studi-studi ya, diambil data-data ini. Jadi dikatakan pada baja, walaupun temperatur yang rendah itu tetap terdapat pengurangan dari yang substansial, yang signifikan gitu ya. Walaupun temperaturnya rendah itu sudah terjadi pengurangan properties. Bagi contoh kita lihat ini yang 24 derajat Celcius, kemudian hanya saya pakai kacamata dulu. Hanya dinaikkan temperaturnya menjadi 99 derajat Celcius. Itu sudah mampu menurunkan tegangan lelehnya. Ya, dari ya sekitar daerah titik tengah ini ke sini ya. Kita lihat perbandingan kurva yang normal dan yang 99 derajat Celcius ini. Itu sudah baru 99 derajat Celcius sudah terjadi perubahan yang secara signifikan pada sifat mekaniknya ya. Kemudian apa lagi yang mesti dicatat di sini adalah ketika temperatur ditinggikan lagi dari 24 ke 99, sudah terjadi penurunan tegangan. Ketika dinaikkan lagi suhunya ke 204 dan 300-an, itu terlihat slight strengthening. Jadi terlihat kenaikan tegangan yang sedikit gitu ya, sedikit. Tapi perlu dicatat bahwa titik lelehnya tidak bisa terlihat dengan jelas. Ini kan, ini titik leleh nih. Leleh terjadi bila kurva telah melewati batas elastis, kemudian terjadi perubahan regangan yang banyak, di mana tegangan yang timbul tetap konstan. Itu tanda baja sudah leleh. Nah, ketika suhunya ditinggikan ke 200 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius, walaupun terjadi kenaikan strength, ya kekuatan yang sedikit, hanya sedikit, tapi titik lelehnya itu sudah hilang. Jadi titik leleh sudah hilang. Ya, ketika dibawa, misalkan saja ya, suatu baja yang sudah mengalami kebakaran, pasca kebakaran sekitar ini, kemudian diberikan diuji tarik ya, yang kondisi awalnya seperti ini grafiknya, ada titik lelehnya, tapi ketika diuji pasca kebakaran itu sudah tidak terlihat pasca tegangan lelehnya. Nah, setelah itu baru 400 derajat turun
turun secara signifikan, dan apalagi tegangan lelehnya tidak terlihat dengan jelas, apalagi yang 500, suhu 500 dan 600 itu sudah turun sekali kekuatan dari baja. Kalau kita Oke, di sini dikatakan kita bisa menentukan tegangan leleh baja yang tidak terlalu jelas tegangan lelehnya ya, tidak terlihat jelas tadi daerah datar itu dengan mengambil nilai-nilai ini. Dengan mengambil nilai-nilai ini 1 atau 2%, atau dalam kasus khusus itu bisa 5% proof stress dari pada mengambil seperti metode biasa itu 0,2% stres. Kalau misalkan di baja yang pada desain temperatur normal itu kan juga kadang mungkin bapak-bapak sama ibu-ibu sering menemukan juga tidak terlalu jelas daerah lelehnya ini. Biasanya kita tentukan berdasarkan di pedoman kita di SNI itu pakai 0,2 proof stress. Tapi pada saat kebakaran ini disarankan 1 atau 2% saja nilainya dipakai untuk menentukan daerah tegangan lelehnya. Ya, mungkin saya sudah menjelaskan di kuliah mitigasi bencana. Ya, kita cari ini yang regangan sekitar 0,1%. Ya, ini adalah garis elastisnya. Kita tarik sejajar garis elastis. Ya, ini adalah kita bisa menentukan tegangan lelehnya pada saat kebakarannya, setelah kebakaran, gitu ya. Oke, ya, mungkin ini untuk tegangan lelehnya ini dinormalisasi ya. Mungkin untuk satu itu adalah pada saat temperatur yang normal, belum terjadi kebakaran. Kemudian terjadi kebakaran suhu 100-200 itu turun sekitar ini. Nilai ini, kemudian, ini 100-200 masih sekitar ini. Kemudian tidak jelas ini ya. Ini 20, 300, 100-nya mana 200 ya. Artinya intinya di sini setelah dinormalisasi pada saat suhu 500 atau 600 derajat itu sudah nilainya kira-kira ya setengah, mungkin ya setengah dari tegangan yang ada pada kondisi normalnya itu untuk baja. Ya, sehingga mungkin pada saat temperatur baru 500 aja baja mungkin sudah kolaps ya pada saat terjadi kebakaran karena tegangan lelehnya langsung turun ya, kekuatannya turun sekitar 50%-nya ya. Namun kalau sudah dingin, dia bisa kembali, walaupun pada saat dingin dia bisa kembali ke normal tegangannya, namun yang dikhawatirkan kan memang pada saat kebakaran itu ya terjadi itu tegangannya kalau udah suhu mencapai 500 sampai 600 derajat itu sudah turun sebesar 50%-nya. Kemudian di sini ini adalah strength reduction, pengurangan dari tegangan ya terhadap temperatur di sini. Nah, dikatakan di atas temperatur 350 di atas temperatur 350 derajat Celcius itu baja sudah mengalami penurunan tegangan ya.
penurunan tegangan yang sangat signifikan. Kita lihat di sini, ini terjadi berbagai macam penelitian. Ini bahan-bahan dari berbagai macam tipe material bajanya ya. Ada yang pada saat hampir masih 100 derajat tuh malah naik ya, malah naik, tapi ada yang tidak terjadi penurunan, tapi malah ada yang terjadi penurunan, itu tergantung tipe bajanya. Kemudian setelah 200 itu baru terlihat penurunannya. Tadi dikatakan 350 sekitar di sini ya. Itu sudah menurun ya sekitar 20%-nya lah ya. Temperatur bertambah, meningkat, terjadi penurunan yang sangat signifikan. Ini sudah 500 derajat ya. 500 derajat tuh kira-kira sudah turun sebesar 50-60% dari kekuatannya. Kemudian demikian pula untuk baja tipe lainnya ya, di sini juga sama fenomenanya. Walaupun di awal ada yang kelihatan lebih tinggi, ada yang sama atau lebih rendah, tapi itu tidak terlalu signifikan ya kenaikannya. Kemudian thermal expansion ini berhubungan sama regangan tadi. Regangan tadi ya kelihatan semakin meningkat temperatur ya terlihat terjadi ekspansi dari baja gitu ya. Di sini sudah dikategorikan antara sekian sampai sekian derajat terjadi regangan. Di sini epsilon. Epsilon adalah lambang dari regangan ya. Ini lambang dari regangan. Ini sudah ada dirumuskan seperti berikut. Kita tinggal mengikutinya saja nanti pada saat desain. Nah, berbagai macam tipe baja ada ya. Mungkin salah ketik itu sampai 1.200 derajat Celcius ya, rasa bukan 12.000. Nah, kemudian di sini ada tabel. Ditabelkan di sini. Tadi dalam bentuk grafik saya rasa sama ya, tapi ditabelkan di sini untuk suhu ruangan. Di sini ada tegangan lelehnya dianggap 1 ya, dianggap 1, dinormalisasi berdasarkan tegangan leleh temperatur normal. Di sini proporsional limitnya itu batas dari proporsionalnya. Tadi kalau di hubungan tegangan dan regangan, batas proporsional itu adalah sebelum terjadi tegangan leleh ya. Ya, ini adalah batas proporsionalnya, baru terjadi tegangan lelehnya. Ini tegangan leleh di sini, batas proporsional, dan modulus elastisitasnya di sini dihitungnya. Adalah perbandingan tegangan dan regangannya. Kita lihat, ini semua adalah properties yang kita pakai untuk desain struktur baja ya. Material yang struktur dengan material dari baja. Kita lihat di temperatur 20 masih bagus ya, 100% lah gitu ya kekuatannya. Kemudian di 100 derajat juga dianggap masih tetap. 200 derajat mulai ada penurunan di batas proporsional dan modulus elastisitasnya walaupun tidak signifikan. Ya, di sini untuk tegangan lelehnya masih sama, ini sampai dengan 400 derajat Celcius, kemudian di 500 ya sudah terjadi penurunan seperti ini, sampai dengan 1.200 malah tidak ada kekuatan sama sekali. Nah, itu tadi mengenai baja. Sekarang beton bagaimana? Kalau beton, ya kita lihat saja. Beton kita lihat di grafik ini sama ini. Ini adalah awal, kekuatannya masih 100% ya. Turun temperaturnya, temperaturnya naik ke 200 derajat, akan terjadi penurunan kekuatan ya sekitar 10%-nya. Ini ada 2 grafik dari 2 researcher di sini. Kemudian
di temperatur sekitar 400 sekian sampai 500 derajat, itu penurunannya sekitar hampir 40%-nya gitu ya. Kemudian di sini juga malah sangat signifikan di sini dari hasil-hasil penelitian dari berbagai researcher di sini sampai dengan 200 pun sudah terjadi penurunan yang signifikan dikatakan pada beton ya. Ya, yang menarik dari beton dikatakan di sini selain dari tegangan tekannya dan modulus elastisitasnya yang berkurang, daerah kemiringan kurvanya juga berkurang. Nah, kalau tadi di baja tegangan daerah lelehnya itu yang tidak terlihat jelas, kalau di beton ini misalkan normal ya, ini normal pastinya ya, normal seperti ini. Nah, semakin lama temperatur terjadi kebakaran ini dinaikkan dari 100 sampai 700, maka terjadi kemiringan kurva yang lebih landai seperti ini. Ya, ini artinya kekakuannya yang berkurang ya kalau kemiringannya yang landai. Itu mesti dicatat juga. Nah, ini banyak yang sudah memberikan persamaan-persamaan untuk mencari tegangan yang terjadi ketika terjadi temperatur tinggi pada baja. Ya, tapi ini masih dipelajari dulu ya. Saya mohon maaf, ini parameter N ini masih, kalau epsilon adalah regangannya, sigma adalah tegangannya ya, tegangan yang dicari pada temperatur tinggi ini dibandingkan dengan temperatur yang normal. Ini adalah regangan pada temperatur yang tinggi, ini temperatur yang normal. Saya rasa N ini adalah temperatur di sini ya, temperatur di sini. Kemudian ya, jadi itu adalah tadi dari hasil masing-masing researcher berdasarkan eksperimentalnya, dan kelihatannya juga jenis dari agregat dan proporsi dari campuran ya, seperti faktor air semen juga berpengaruh. Nah, di sini dirumuskan ya, bukunya ini saya ambilkan dari bukunya Fire Safety Engineering, mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu juga bisa di-download. Kalau nanti tertarik tesisnya terhadap bahaya kebakaran, bisa di-download free juga buku ini. Ya, nanti mungkin linknya kalau saya bisa ketemu, saya bagi di daring Unram. Nah, di sini sudah ditabelkan ya berdasarkan proporsi campuran, berdasarkan faktor air semen ya, berbagai macam hasil penelitian dari beberapa researcher. Kita lihat bahwa beton dalam temperatur tinggi ini sudah diawali dari tahun ini, sudah diteliti gitu ya, dan berkembang mungkin sampai sekarang sudah masih banyak ya, 2020 jurnal-jurnal yang tentang beton pasca bakar itu masih banyak sekali ya, yang masih berkembang ilmunya. Ya, untuk regangannya ya terjadi sama seperti baja, terjadi perubahan regangan, tapi tidak linier gitu ya. Tadi steel baja masih linier, tapi di beton tidak linier karena dipengaruhi oleh perubahan kimia yang terjadi di dalam beton itu, terutama di agregatnya. Agregat itu akan terjadi perubahan struktur kimianya di atas 650 derajat Celcius ya, sehingga akan ya tadi mengakibatkan perubahan regangan yang terjadi, tapi tidak linier seperti itu ya. Seperti ini. Kalau baja tadi hampir agak linier ya, kalau beton masih kelihatan non linier karena pengaruh dari tipe-tipe agregat, reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam agregatnya. Ini diberikan persamaan juga untuk menghitung regangannya berdasarkan temperatur yang terjadi, temperatur tinggi yang terjadi. Itu bisa dilihat. Kemudian
Ya, ini juga untuk masing-masing tipe agregat juga diberikan juga berdasarkan hasil-hasil research. Kemudian ini adalah kuat tariknya, ya seperti kita tahu kalau di temperatur normal itu kuat tarik beton sekitar 0,9 kali dari, eh, 10% ya dari kuat tekannya ya. Kalau di sini mungkin ya bisa dilihat tensile strength drop sekitar 0,25 pada saat temperatur 600 derajat Celcius. Jadi mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang tertarik untuk membuktikannya atau mempelajarinya bisa nanti lewat memperdalamnya lewat tesis kita kita evaluasi bersama-sama terhadap sifat mekanik dalam temperatur tinggi. Di lab sudah ada oven yang bisa suhunya itu sampai dengan 1.200 derajat Celcius. Jadi banyak mahasiswa S1 sekarang ini menggunakannya untuk penelitian-penelitian terhadap bahaya kebakaran. Dulu pernah sekali mahasiswa angkatan pertama malah yang bimbingan, ya otomatis bimbingannya Pak Sur dan saya sebagai dosen pengajar itu mengkuantifikasi perubahan warna yang terjadi pada beton pasca kebakaran. Beton pasca bakar itu terjadi perubahan warna tergantung dari waktu kebakaran yang dicapainya. Itu karena ya tadi ada proses-proses kimia di dalamnya sehingga masing-masing punya warna yang berbeda. Nah, biasanya pada saat investigasi kebakaran agak sulit membandingkan mana yang pink, mana yang agak orange, mana yang masih abu gitu ya. Mahasiswa angkatan pertama tersebut mengkuantifikasinya dengan suatu angka gitu ya. Nanti melakukan suatu tes, oh angka yang didapatkan sekian, oh berarti antara ini sampai ini warna yang terjadi dan temperatur yang terjadi sekian. Itu ada yang melakukannya. Untuk mahasiswa S2. Kalau mahasiswa S1 mungkin lebih ke sifat mekaniknya, bagaimana penurunannya, bagaimana kenaikannya, seperti itu. Kemudian untuk lekatannya juga harus diperhatikan, terutama dengan baja tulangan, ya karena pastinya ya pastinya lekatannya akan menurun dengan adanya peningkatan temperatur. Nah, di sini sudah digrafikan ya, dengan berbagai macam tipe tipe dari bajanya untuk mengetahui bond strength lekatannya. Ini juga menarik, ini nanti bisa sepertinya ada ya Mbak Mujai melakukan uji kuat tarik kepada normal ya. Nanti kalau misalkan ada yang itu kan uji lekatan juga, uji lekatan pada temperatur tinggi itu belum ada dilakukan di lab gitu ya, atau kita searching jurnal-jurnalnya bisa juga untuk menguji pada saat temperatur tinggi seperti itu ya. Ya kita bisa direview jurnal-jurnal terbaru yang sudah dilakukan untuk mengevaluasi kuat lekatnya pada saat temperatur tinggi, apa yang belum ada gap, apa yang belum dikerjakan, mungkin itu bisa dikerjakan sebagai tesisnya. Nah, ini untuk beton mutu tinggi, ya akan berbeda juga perilakunya gitu ya. Dan SCC itu adalah self compacting concrete, jadi yang beton yang tanpa dipadatkan sudah bisa memadat sendiri. Itu perilakunya juga akan berbeda dengan beton normal, dan demikian juga dengan beton yang sangat
high performance. Jadi high performance itu bukan hanya strength-nya yang tinggi, tapi semua semua propertiesnya juga tinggi gitu ya. Jadi katanya lebih parah lagi kalau beton mutu lebih tinggi itu kena kebakaran. Ya mungkin karena sangat padat ya, di dalamnya sangat padat sehingga terjadi ledakan untuk air-air yang masih ada di sisa di dalamnya, sehingga cepat membuat retak di sekeliling pada saat temperatur yang masih rendah ya. Katanya ada strength loss sekitar 40% pada suhu 200 sampai 300 derajat Celcius itu sudah turun sekitar 40%. Ya, ini grafiknya, ini untuk normal strength yang kita bicarakan di awal, ini untuk yang high strength. Ini kelihatan signifikan high strength itu loss of kehilangan kekuatan itu terlihat lebih severe, ya, lebih parah dibandingkan dengan yang normal. Demikian pula di grafik ini. Kemudian ya ini banyak tentang riset-riset juga untuk modulus elastisitasnya ya. Saya rasa modulus elastisitas itu sebanding dengan mutunya. Kalau tegangannya, kalau misalnya tegangannya sudah turun ya automatically modulus elastisitasnya turun, dan juga apalagi kurva tegangannya tadi kemiringannya semakin rendah ya, semakin kemiringan semakin ke kanan, sehingga otomatis modulus elastisitasnya juga semakin rendah karena modulus elastisitas kan diukurnya di sana pada saat kemiringan awal dari diagram tegangan dan regangan. Nah, untuk SCC tadi self compacting concrete yang beton tanpa dipadatkan itu sudah ada yang merumuskan seperti ini, penurunan kekuatannya ya, sudah ada persamaan-persamaannya. Kemudian begitu pula dengan modulus elastisitas, begitu pula dengan beton dengan beton serat baja, tapi ini sudah ada yang mempresentasikan hasilnya dan membuat dalam suatu persamaan bagaimana perilakunya pada kebakaran gitu ya, walaupun masih harus tetap berkembang ya, apalagi jenis-jenis fiber juga banyak ya, tidak hanya dulu kan mungkin yang general adalah serat baja gitu. Mungkin sekarang banyak serat polipropilin, serat kaca ya. Jadi mungkin bisa dibuat untuk tesis Bapak dan Ibu sekalian. Jadi menarik sekali sebenarnya untuk pasca bakar ini. Nah, ini juga keterangan-keterangan untuk beton serat baja. Ini sudah ditabelkan penurunannya bagaimana ya. Bisa dibandingkan dengan beton normal. Nah, kemudian bagaimana dengan material dari kayu? Material dari kayu tadi disebutkan bahwa ketika terjadi bahaya kebakaran, maka bagian luar dari kayu itu akan membentuk arang. Membentuk arang di mana arang ini akan kehilangan semua propertiesnya. Semua propertiesnya ya, dari awal sudah thermal conductivity dan lain-lain sudah tidak diperhitungkan ya, apalagi sekarang sifat mekaniknya juga tidak diperhitungkan karena dia dianggap sebagai insulate, material yang melindungi. Bu, nggak ada suaranya, Bu. Oh ya, masih tidak ada suara? Ada kok, Bu. Ada, Bu. Ada Bu. Oke ya, terima kasih infonya ya. Saya pikir nanti ngomong sendiri. Sering soalnya ngajar S1 ngomong sendiri, ternyata pesertanya tidak mendengar. Tapi sekarang mendengar ya. Tadi Pak siapa yang tidak mendengar? Mungkin ada masalah di audionya. Ya, saya besarkan ya sedikit suaranya. Untuk kayu, jadi intinya setelah terjadi kebakaran itu, lapisan luar dari kayu itu akan menjadi arang. Arang ini akan menjadi insulation material, jadi yang akan melindungi bagian kayu di dalamnya. Nah, sehingga biasanya bagian kayu yang di dalamnya itu, core-nya itu yang dicek
yang dicek setelah pasca kebakarannya ya. Baik sifat mekaniknya atau yang lainnya. Nah, yang penting dalam desain kayu terhadap struktur kebakaran itu adalah namanya ada charring rate. Adalah laju dari kayu saat terjadi kebakaran. Semakin cepat lajunya, laju arang, laju menjadi arang. Semakin cepat rate rate menjadi arangnya, maka semakin tidak bagus tipe kayu itu ya terhadap bahaya kebakaran seperti itu. Biasanya charring rate namanya ya. Charring rate ini diukur sampai dengan 90 menit bahaya kebakaran. Jadi 90 menit terjadi kebakaran di struktur kayu itu diukur kedalaman arangnya berapa, kemudian sehingga bisa diukur charring rate-nya berapa gitu ya. Nah, biasanya charring rate ini adalah tergantung dari tipe dari kayunya. Dari masing-masing kayu akan berbeda charring rate-nya. Nah, ini juga menarik ini karena di buku ini hanya membahas untuk kayu-kayu. Bu. Ya. Ada suaranya, Bu. Pak Wira ini ya. Yang lain bisa? Ada, Bu. Bisa, Bu. Ada, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Pak Wira mungkin dicek audio apanya ya, ini mikrofonnya, Pak Wira. Ya, pengaturannya mungkin. Ada suaranya cuma kecil, Bu. Ini sudah besar-besar saya ngomong ini. Ya, besar-besar sudah. Siap, Bu. Cukup jelas. Kedengaran cuma kecil. Mungkin pakai salon, Pak, belum bagus. Ya, Iya, tinggal sudah, sedikit Bu. ini. Pak Wira tinggal dikit aja ini. Lanjut, Bu, lanjut. Oke. Ya, jadi intinya menarik ini karena di pedoman ketahanan terhadap kebakaran itu kan jenis kayu-kayunya itu hanya kayu dari luar aja yang banyak untuk menilai charring rate-nya untuk desainnya. Kayu-kayu lokal di Indonesia belum ada, jadi bisa menjadi topik tesis juga bagi yang tertarik. Di sini misalkan tipe kayunya mana ada tik ya, itu kayu jati nih kita lihat tiknya. Itu charring rate-nya itu 0,35. Artinya apa? Itu ini 0,35 mm per menit. Kalau misalkan dikalikan dengan bahaya kebakaran yang terjadi sekitar 90 menit tadi ya. Jadinya 90 menit dikali 0,35 ya. Kira-kira terjadi 27 mili arangnya ya, 2,7 cm dari pinggir gitu ya. Nah, jadi kelihatan sisa bagian core-nya itu nanti berapa gitu ya. Jadi itu untuk untuk mengukur dalam investigasi kebakaran di struktur kayu lah untuk mengukur sisa kekuatan yang terjadi setelah kebakaran ya. Ya itu untuk tipe-tipe kayu di luar nih banyak nih. Ya nanti mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang tertarik topik penelitiannya untuk kayu-kayu lokal, silakan menghubungi saya. Karena saya pernah juga tapi beberapa tidak banyak kayu yang saya cek. Kemudian ya mungkin ini untuk rumusan-rumusan ya, rumusan charring rate tadi ya, dan intinya adalah jadi intinya adalah kalau di kayu itu yang jadi arang itu yang turun kekuatannya, tapi untuk yang di dalamnya tuh masih hampir sama dengan temperatur normal kekuatannya, walaupun tetap masih perlu diinvestigasi ya, dicek lagi, diulang. Ya mungkin itu ya yang saya bisa sampaikan untuk sore hari ini. Bila ada yang ditanyakan silakan sebelum kita akhiri perkuliahan ini.
Bu, ada sedikit yang mau nanya, Bu. Iya, sebentar dulu ya, saya stop share dulu ya. Ini dengan Mas Laudi ya. Gimana Mas Laudi? Halo? Mas Lodi, Bu. Iya, Mas Laudi silakan. Suaranya hilang-hilang, Bu. Silahkan. Masih kedengaran? Jelas, Bu. Iya, iya, Bu. Masuk. Iya. Nah, masuk sekarang, Bu. Jelas. Oh iya, Mas Laudi ini yang tertarik membuat hub Yang sel potensial tentang- ya? Iya, Kemarin. Bu. Tapi ini, Bu, tentang yang tadi, yang tentang kuat beton itu, Bu, semakin... Berarti kalau kayak yang betonnya semakin kuat, berarti kalau kena temperatur yang tinggi, berarti cepat ini ya, Bu, ya? Malah makin cepat elastisitasnya malah cepat berkurang, makin berkurang ya, Bu, ya? Kayak K250, K300 gitu, yang itu maksudnya, Bu, ya? Iya, intinya semakin tinggi mutu beton, maka ketika terjadi bahaya kebakaran dia semakin cepat turun kekuatannya. Jadi intinya karena beton mutu tinggi itu kan sangat padat, Terus di dalam material beton itu kan yang heterogen ya, masing-masing ingin mengembang, apalagi masih ada air di dalamnya, mungkin beton-beton muda atau itu banyak air terkandung di dalamnya. Ketika panas tinggi itu kan ingin menguap gitu ya, tapi tidak ada tempat pori-pori ruang untuk menyalurkan dirinya gitu ya. Nah, karena sangat padat kan kalau beton mutu tinggi. Nah, dengan demikian dia terjadi exploded. Jadi di sana meledak gitu, uap air itu mendesak di sekitarnya, semen-semen di sekitarnya, sehingga terjadi retak-retak itu, sehingga kalau diuji betonnya itu menunjukkan kekuatan yang lebih rendah dibandingkan beton normal. Misalnya nih di lab kita punya beton normal, kita punya beton mutu tinggi. Yang satu mungkin K250, yang satu K450. Nah, kita berikan suhu tinggi, kita sekitar 500 derajat Celcius mungkin ya. Diuji tekan, ya setelah kebakaran diuji tekan, itu yang K450 itu penurunannya lebih tinggi gitu, penurunan kekuatannya dibandingkan dengan yang mutu yang lebih rendah. Alasannya tadi karena beton mutu tinggi itu memang sangat padat kan, tidak ada pori itu karena faktor semennya airnya dipakai yang sangat sedikit. Kita biasanya pakai zat kimia itu ya untuk mempermudah pengerjaannya. Nah, sehingga tidak ada tempat ruang untuk air-air yang ada di dalamnya tuh, untuk ketika panas tinggi kan terjadi di sana tekanan ya. Nah, meledak demikian rupa sehingga mempengaruhi di sekitarnya, pasta semennya terutama. Kalau agregat kan mungkin di atas 600 derajat lah baru. Ini ya, sehingga Berarti kalau mutu beton tinggi itu biasanya di mana digunakan? Kok kayak gedung-gedung apa gitu? Kadang pakai beton mutu tinggi dia, Bu, apa yang normal biasanya, Bu, digunakan, Bu? Kalau beton mutu tinggi, tergantung ya. Kalau beton mutu tinggi kan biasanya kita dapatnya dimensinya lebih kecil gitu kan, lebih ringan gitu kan. Iya. Ya, tapi banyak teknologi sekarang untuk membuat beton mutu tinggi itu lebih tahan terhadap kebakaran. Termasuk menggunakan serat polipropilin itu bagus dalam beton, karena serat polipropilin itu ketika temperatur tinggi itu bisa membentuk suatu pori di dalamnya, yang dimana membantu air-air itu mengalir gitu. Oh, mungkin itu masih penelitian yang belum yang terbaru mungkin, Bu, yang tadi itu. Mungkin sekarang beton butuh tinggi kalau pakai propylene. Polipropilin. Ya, mungkin bisa baru saya dengar, Bu. Oh ya, banyak teknologi ya. Jadi untuk membuat beton mutu tinggi itu lebih resisten terhadap bahaya kebakaran.
Makasih, Bu. Termasuk juga mungkin dengan menambahkan air entraining agent namanya. Ada zat kimia. Itu juga akan, walaupun faktor air semen kita rendah gitu ya, tapi dia bisa membuat pori-pori di dalam beton. Kita aturlah porinya mau berapa persen gitu ya. Tidak padat sekali. Tapi secara struktur pasta semennya itu padat gitu. Tapi kita selipkan sedikit pori-pori juga. Bisa kita atur seperti itu. Dengan air entraining agent itu. Ya banyak teknologi sih sebenarnya untuk ini membuat resisten terhadap kebakaran. Baik, Bu. Bisa saya tanya ini yang tentang half cell potensial itu? Boleh, Bu. Gimana, Bu? Saya belum sih cari-cari. Udah saya tanya sama kakak-kakak tingkat saya di elektro juga belum dapat referensi yang pas sih, Bu. Pengen saya buat yang kayak gitu tuh, Bu. Yang tentang Ya, kalau basicnya memang pernah membuat alat. Pernah, Bu? Ya, mungkin sudah ada jejak penelitiannya, jadi mungkin gampang hanya ditambahkan kasus yang ini gitu ya. Mungkin nanti saya WA Ibu aja, Bu, ya, biar bisa lebih jelas tanya apa-apa aja Pak yang dibutuhkan, sensor-sensor apa aja gitu mungkin, Bu. Iya. Apa yang bisa Bagus disiapkan itu ya. gitu. Jadi aplikatif nanti di lab bisa dipakai gitu untuk penelitian kan. Kalau bisa di lapangan kita kembangkan secara bertahap. Mudah-mudahan ilmu saya sampai situ, tapi Bu, nggak susah sekali tapi nanti. Kalau basicnya memang, kalau saya kan memang basicnya tidak itu ya, tidak bikin alat, tapi tahu apa yang saya butuhkan tahu gitu. Saya butuhkan oke. Bisa kerjasama kita. Bisa, Bu. Oke, mungkin bisa sambil saya naik kakak tingkat juga nanti kalau memang agak rumit sedikit gitu kan, Bu. Saya sama yang di elektro. Boleh, Bu, nanti mungkin saya WA aja, Bu. Iya. Untuk kebutuhannya. Oke. Pak Wira kemarin nanya itu ya. Iya, Bu. Aduh, lupa saya namanya, nanti saya WA Pak Wira ya. Itu Siap, Bu. Aplikasi. Ya, aplikasi itu nggak, Pak Wira? Ya, nanti saya aplikasi, ini ya. Aplikasinya itu, Bu. Sebenarnya untuk ngajar aja ya teman saya ini. Nah, itu ada versi beli, ada versi trial. Versi trial 1 tahun kok nggak salah. Tapi ada sudah saya dikasih URL-nya, tapi nanti saya kopikan, saya kirim ke WA-nya Pak Wira ya. Bisa di grup aja, Bu, biar kita sama-sama bisa. Iya. Nanti ya. Siapa tahu kita bisa pakai aplikasinya. Atau di daring aja biar nggak hilang, kan bisa diklik sama siapapun nanti. Ya, URL-nya saya share di daring. Di mata kuliah mitigasi bencana aja ya, jangan ini ya, biar nggak bingung. Oh, di mitigasi yang tiap malam ya, Bu ya? Iya. Ini kan nanti saya bikinkan, tapi minggu depan baru saya berikan enrollment key-nya ya. Saya bikin dulu kelas online-nya di daring, baru saya bagikan enrollment key-nya agar Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa akses materinya di sana. Ya, minggu depan saya umumkan enrollment key-nya. Sekarang belum saya bikinkan. Nanti hasil dari video hari ini sudah saya rekam, saya upload di sana. Di daring, Bu ya? Iya. Untuk mitigasi bencana kan sudah saya share ininya, enrollment key-nya. Di sana sudah ada SNI juga, SNI gempa, SNI beton bertulang, dan video yang minggu lalu, dan materi kuliah yang awal sekali itu yang tentang pedoman gempa. Ada pertanyaan lagi mengenai ya minggu depan mungkin lebih ini lagi, lebih teoritis lagi ya, karena kita langsung minggu depan aplikasinya ke struktur beton, bagaimana cara menghitung penjalaran panas di struktur beton, dan untuk evaluasi kan biasanya kita udah desain secara normal, kondisi normal, tapi setelah itu kita cek terhadap bahaya kebakarannya. Ada berapa sekian derajat, begini sekian derajat, seperti ini minggu depan itu ya. Bila tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Kita bertemu lagi nanti malam pukul 7.30 lah ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Oke. Saya akhiri. Sama-sama, Bu. Selamat sore. Selamat sore, Bu.